Natasha would kill me. Selamat datang di Nalesa Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Nightbooks. Diceritakan ada seorang anak yang suka menulis cerita horor dan mengoleksi barang-barang yang berbau horor. Anak itu kabur dari rumah, dan dia diculik oleh penyihir jahat. Kemudian anak tersebut disuruh oleh penyihir itu untuk menceritakan cerita horor setiap hari untuk dirinya. Bagaimanakah nasib anak tersebut? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Diceritakan ada seorang anak laki-laki bernama Alex. Ia gemar menulis cerita horor. Malam itu ia mendengarkan pembicaraan orang tuanya yang membahas tentang kelakuan aneh Alex. Alex pun merasa kecewa karena selama ini ia mengira bahwa orang tuanya mendukung hobinya itu. Alex pun kesal dengan orang tuanya. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya. Alex memasukkan buku yang ia tulis dan koleksi pernak-pernik horornya untuk dibakar. Kemudian Alex kabur dan menuju lift. Saat lift sedang berjalan turun ke bawah, tiba-tiba lift itu terhenti di salah satu koridor apartemen. Ketika pintu lift itu terbuka, kondisi koridor itu gelap dan sunyi. Alex pun menekan kembali tombol lift namun tetap tidak bisa. Kemudian Alex dengan terpaksa menyusuri koridor apartemen yang gelap itu. Saat menyusuri koridor apartemen, Alex melihat ada pintu apartemen yang terbuka dengan TV yang menayangkan film horor kesukaannya. Dan terdapat sepotong kue di atas meja. Kemudian Alex memakan kue tersebut dan Alex pun jatuh pingsan. Alex pun terbangun dari tidurnya. Alex terkejut karena ia berada di sebuah kamar gelap dan pintunya terkunci. Saat Alex berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba datang seseorang yang bertopeng. Ternyata seorang wanita yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Ia bernama Natasha. Kemudian Natasha memberitahu kepada Alex bahwa jebakannya selalu berhasil. Natasha bertanya kepada Alex apa kemampuan Alex agar dirinya tidak membunuh Alex. Dan Alex menjawab bahwa dirinya suka menulis cerita horor. Natasha pun melepaskan Alex karena menurut Natasha Alex sangat berguna untuk dirinya. Kemudian Natasha menjelaskan kepada Alex bahwa Alex harus menulis dan menceritakan cerita horor setiap hari untuk dirinya kalau Alex masih ingin hidup. Alex yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Alex mendengar sesuatu dengan bunyi yang keras. Ia pun bangkit dari kasurnya. Tiba-tiba datang seekor kucing sping dan menyerang Alex. Kucing itu tampaknya bukan kucing sembarangan karena ia mampu menghilang. Kucing itu menyerang Alex lagi dan Alex pun terlempar keluar dari kamarnya. Alex berjalan perlahan dengan melihat-lihat di sekitarnya dan ia melihat ada beberapa mainan miniatur anak kecil di sebuah etalase. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan dan Alex pun jatuh karena terkejut. Anak itu kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan dan Alex mengikutinya. Ia bernama Yasmin. Yasmin adalah seorang anak yang juga ditahan oleh Natasha. Ia bertugas melayani Natasha. Yasmin menjelaskan kepada Alex bagaimana aturan di apartemen ini. Kemudian Yasmin mengajak Alex ke sebuah ruangan yang besar. Ruangan itu adalah perpustakaan Natasha. Yasmin memberitahu kepada Alex bahwa di tempat inilah ia akan menulis cerita horor. Tapi Alex menolak karena ia tidak menulis cerita horor lagi. Yasmin mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena Alex telah terlanjur memberitahu kepada Natasha bahwa dirinya akan menulis cerita horor. Saat Alex berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba Alex melihat Natasha masuk ke dalam apartemen dengan melewati sebuah pintu. Alex mengira bahwa pintu itu adalah jalan keluar untuk dirinya kabur. Namun ketika Alex berlari ke arah pintu, tiba-tiba pintu itu menghilang dan Alex terjatuh karena terbentur tembok. Dan Natasha pun mengetahuinya. Natasha menunggu Alex di sebuah ruangan. Alex disuruh duduk dan langsung mulai membacakan cerita untuk Natasha. Dengan perlahan Alex membacakan ceritanya dengan penuh rasa ketakutan. Natasha pun mengomentari cerita Alex. Natasha kesal kepada Alex karena ceritanya yang berakhir bahagia. Natasha mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai cerita yang berakhir bahagia. Alex pun meyakinkan Natasha bahwa akhir ceritanya tidak bahagia. Setelah mendengar penjelasan Alex, Natasha pun melepaskan Alex. Esok harinya Alex mulai menulis cerita horor. Tapi Alex tidak ada ide sama sekali, cerita apa yang akan ditulisnya. Di saat Alex putus asa, Alex merenung sambil melihat ke atas perpustakaan. Alex penasaran buku apa yang ada di rak paling atas. Alex pun naik ke atas perpustakaan dan melihat banyak buku yang sudah tua dan berdebu. Di salah satu buku Alex menemukan ada tulisan tangan yang melingkari tulisan di buku itu.
Alex pun kembali turun ke bawah dan menyelidiki tulisan tangan tersebut. Apakah tulisan tersebut bisa jadi petunjuk untuk mereka kabur? Saat Alex sedang membaca, tiba-tiba Yasmin masuk. Dan Yasmin mengatakan kepada Alex bahwa makanan sudah siap. Alex bertanya kepada Yasmin, bagaimana Yasmin bisa terjebak di sini? Yasmin tidak ingin menjawab, tapi Alex tidak memaksanya. Kemudian Yasmin mengatakan bahwa ia mencium aroma masakan kesukaannya. Lalu Yasmin meninggalkan Alex. Kini keseharian Alex adalah menulis cerita horor. Kemudian setelah makan malam, Alex harus membacakan cerita tersebut kepada Natasha. Setiap hari saat Alex sedang menulis, Alex tetap mencari petunjuk kelanjutan dari tulisan yang ia temukan. Mungkin saja ada strategi untuk kabur dari apartemen itu. Natasha menyukai setiap cerita yang dibacakan Alex, namun kadang ia sering mengoreksi alur ceritanya. Esok harinya Alex ke perpustakaan dan ia menemukan petunjuk lagi pada sebuah buku. Namun selagi membaca petunjuk itu, tiba-tiba terdengar suara Yasmin dan itu membuat Alex terkejut. Dengan spontan Alex menjatuhkan buku itu ke bawah. Yasmin pun marah kepada Alex. Yasmin mengira Alex dengan sengaja menjatuhkan buku itu kepadanya. Alex pun meminta maaf kepada Yasmin dan dengan segera Alex turun ke bawah menemui Yasmin. Yasmin mengajak Alex ke sebuah ruangan. Ruangan itu adalah kebun bibit milik Natasha. Di tempat itu banyak terdapat bibit tanaman milik Natasha. Kemudian Yasmin meminta tolong kepada Alex untuk membantunya membersihkan sebuah pohon. Yasmin memberitahu Alex kalau telur penghancur itu harus dihancurkan karena kalau tidak ruangan itu akan hancur. Kemudian Yasmin memetik telur itu dan Alex meletakkannya perlahan ke tanah. Kemudian Yasmin menyuruh Alex untuk menginjak telur penghancur itu sekeras mungkin. Yasmin yang tidak fokus tiba-tiba terpleset dan Alex berusaha untuk menangkap telur penghancur itu, namun karena terguncang terlalu keras telur itu pun menetaskan seekor binatang penghancur. Alex dan Yasmin mengejar binatang penghancur itu, namun binatang itu malah menjatuhkan semua telur yang ada di pohon tersebut. Kemudian Alex dan Yasmin dengan cepat menginjak semua telur dan mengejar binatang penghancur tadi. Kekacauan pun terjadi. Alex dan Yasmin pun mencarinya dengan penuh rasa ketakutan. Dan mereka ingin meninggalkan tempat tersebut. Lalu tiba-tiba kucing Sphinx itu membantu mereka, namun ia terjebak pada sebuah sarang ulat sutra. Saat Alex akan meninggalkan ruangan itu, Alex melihat kucing Sphinx itu terjebak dan berhasil menghancurkan binatang penghancur itu. Alex pun membantu kucing Sphinx itu dan membawanya pergi dari ruangan itu. Insiden itu pun diketahui Natasha. Mereka pun ditarik keluar oleh Natasha ke hadapannya. Natasha pun marah kepada mereka karena telah membuat kekacauan di kebun miliknya. Natasha pun menghukum Yasmin. Alex yang tidak tega melihat Yasmin tersiksa kemudian membelanya. Natasha pun melepaskan mereka berdua dan kemudian pergi. Yasmin meminta maaf kepada Alex karena telah melibatkannya pada urusan Yasmin. Yasmin mengatakan bahwa mulai sekarang uruslah urusan kita masing-masing. Malam itu ketika Alex hendak tidur, Alex mendengarkan suara kegaduhan. Kemudian Alex melihat sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah binatang penghancur yang terlepas. Alex pun berusaha menangkapnya dan Alex berhasil membunuh binatang penghancur itu. Alex pun memeriksa tasnya. Alex menemukan bukunya telah hancur tercabik-cabik oleh binatang penghancur tadi. Semalaman Alex berada di perpustakaan. Ia mencari petunjuk apakah masih ada tulisan tangan dalam buku yang dapat ia temukan. Saat Alex sedang bingung, tiba-tiba Yasmin pun datang dan membawakan ramuan obat untuk mengobati luka di tangan Alex akibat tercabik oleh binatang penghancur. Kemudian Alex mengobati luka di tangannya. Lalu Alex memanggil kucing Sphinx untuk diobati juga lukanya. Yasmin tidak setuju Alex melakukan itu, tapi Alex mengatakan tidak apa-apa. Kemudian Alex mengatakan kepada Yasmin bahwa ada binatang penghancur masuk ke dalam kamarnya dan bukunya telah hancur karena tercabik oleh binatang penghancur itu. Alex pun mengatakan bahwa ia tidak mempunyai cerita lagi untuk diceritakan. Alex mengatakan bahwa dia harus keluar dari apartemen itu, tapi Yasmin meyakinkan Alex bahwa tidak ada jalan keluar dan ia harus tetap membuat cerita. Tapi Alex mengatakan tidak bisa. Lalu Yasmin mengajak Alex ke sebuah etalase. Yasmin mengatakan bahwa mereka dulu ada 4 orang, tapi karena Natasha tidak tertarik dengan cerita yang mereka bacakan, Natasha pun menyihir mereka satu persatu menjadi sebuah miniatur. Hingga tersisa Yasmin yang dimanfaatkan Natasha untuk membantunya. Alex pun memperhatikan barang-barang yang melekat pada miniatur anak-anak yang disihir oleh Natasha. Lalu Alex mengajak Yasmin untuk mencari petunjuk mengenai tulisan tangan seorang anak yang Alex temukan pada sebuah buku. Di buku tersebut menunjukkan bahwa anak yang menulis pesan itu memakai kalung unicorn. Alex pun kembali ke etalase dan memperhatikan satu persatu miniatur anak. Tapi tidak ada anak yang menggunakan kalung tersebut.
Kemudian Alex mengajak Yasmin untuk mencari lagi petunjuk di buku-buku yang lain. Setelah beberapa saat mereka mencari, mereka menemukannya di halaman belakang sebuah buku yang berusia kira-kira 1000 tahun. Mereka menemukan resep ramuan obat, tetapi ada satu obat yang mereka tidak tahu dan tidak terdapat dalam resep itu. Untuk mengetahuinya, Yasmin menyarankan Alex untuk mengulur waktu dengan membacakannya cerita sambil Yasmin meracik ramuan obat tersebut. Kemudian dengan segera Alex menulis cerita yang menyindir bahan-bahan ramuan obat itu. Karena Natasha sering mengoreksi alur cerita Alex, sehingga mereka dapat mengetahui satu bahan ramuan obat itu. Malam harinya Alex menceritakan sebuah cerita untuk Natasha. Alex berpura-pura bahwa ia salah menulis bahan obat di dalam cerita itu. Kemudian Natasha mengoreksi cerita Alex dengan memberitahu bahan obat yang mereka maksud. Setelah mengetahui resep ramuan obat itu, esok harinya mereka segera meracik obat tersebut. Malam harinya mereka menyiapkan makan malam untuk Natasha. Alex mencampurkan ramuan obat itu ke minuman Natasha. Tapi minuman itu malah berubah menjadi berwarna hijau. Alex pun khawatir karena tidak ada cerita yang akan diceritakan malam ini. Kemudian Yasmin mengantar makanan untuk Natasha. Natasha pun merasa curiga terhadap Yasmin. Di saat Alex membuang minuman yang berwarna hijau, tiba-tiba ramuan itu hilang karena dicuri oleh kucing Sphinx. Kemudian Alex kembali ke hadapan Natasha. Sebelum memulai cerita, seperti biasanya Natasha menyemprotkan parfum ke wajahnya. Alex pun duduk dan membolak-balik bukunya sambil memikirkan cerita apa yang harus diceritakan. Natasha pun geram karena lama menunggu. Kemudian Alex pun bercerita. Namun Natasha tidak tertarik dengan cerita Alex dan mengambil buku Alex. Natasha pun bertanya kepada Alex mana cerita yang ia bacakan tadi. Natasha pun marah. Alex dan Yasmin sangat ketakutan. Natasha pun segera mengeluarkan sihirnya. Tapi sebelum mengeluarkan sihirnya, Natasha pun jatuh pingsan. Ternyata kucing Sphinx tersebut mencampur parfum Natasha dengan ramuan obat tadi. Selain Natasha, kucing Sphinx juga ikut pingsan karena parfum tadi. Yasmin dengan segera mengambil kunci di dalam tas Natasha dan mereka berlari menuju pintu. Setelah pintu itu terbuka, mereka hanya melihat hutan belantara. Awalnya mereka senang, tapi lama-kelamaan mereka curiga. Benar saja mereka masih di dalam apartemen, tapi hanya di sisi lain apartemen itu yang berupa hutan. Di dalam hutan itu mereka menemukan sebuah rumah yang sama persis seperti di cerita Hansel dan Gretel. Yasmin terhipnotis dengan aroma permen dari dalam rumah itu. Yasmin masuk ke dalam rumah itu dan diikuti oleh Alex. Setelah di dalam rumah itu, Yasmin dan Alex lalu memakan kue di rumah itu. Alex pun pingsan dan saat Alex terbangun ia masih berada di rumah itu. Alex berusaha mencari Yasmin dan kucing Sphinx. Ternyata Yasmin dan kucing Sphinx ditahan oleh Natasha di dalam jeruji besi. Di sana juga ada seseorang yang berada di dalam peti. Asal parfum kabut yang biasa digunakan Natasha berasal dari sana. Alex pun penasaran dengan siapa yang berada di dalam peti itu. Natasha pun menjawab bahwa itu adalah mayat penyihir asli. Alex pun terkejut dengan jawaban Natasha. Natasha pun menceritakan kisahnya bahwa ia adalah seorang anak yang menulis pesan di buku dan memiliki kalung unicorn. Tiba-tiba tempat itu berguncang. Natasha mengatakan bahwa penyihir itu menyukai cerita horor. Bila ia mendengar cerita horor ia akan tertidur lebih lama. Natasha memaksa Alex menceritakan cerita horor. Tapi Alex mengatakan ia tak punya cerita lagi. Alex pun menceritakan masa lalunya yang penuh dengan kesedihan dan ia terhanyut dalam ceritanya. Tapi alur ceritanya diubah oleh Alex. Akhir cerita Alex pun bahagia. Tempat itu pun semakin berguncang. Peti mati penyihir itu pun retak dan pecah. Bersamaan dengan itu jeruji besi Yasmin pun ikut terlepas. Natasha pun sibuk memperbaiki peti penyihir yang telah hancur. Alex dan Yasmin berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Peti penyihir itu pun hancur dan keluarlah penyihir yang asli dari dalam peti. Penyihir itu marah kepada Natasha dan mereka berdua pun bertarung. Alex dan Yasmin segera berlari meninggalkan tempat itu. Mereka berhasil dan menaiki lift. Ternyata penyihir itu mengejar mereka dan Yasmin pun tertangkap oleh penyihir itu. Tak disangka kucing Sphinx menerkam penyihir itu. Tapi penyihir itu berhasil menyingkirkan kucing Sphinx itu. Alex mempunyai ide dengan membacakan cerita dan ketika penyihir itu mendekatinya, Alex pun melemparkan buku ceritanya ke dalam perapian. Penyihir itu pun mengarah ke perapian. Kemudian Alex dan Yasmin mendorong penyihir itu ke dalam perapian. Penyihir itu meronta-ronta di dalam perapian tapi Alex dan Yasmin tidak menghiraukannya. Akhirnya mereka berhasil menyingkirkan penyihir itu. Dan Alex pun kembali ke apartemen dan bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya terlihat bahagia melihat Alex kembali. Alex pun memperkenalkan Yasmin kepada orang tuanya.
Mereka berdua pun kembali ke kehidupan normal. Sekarang mereka berdua berteman baik. Maka berakhirlah alur cerita film Nightbooks. Terima kasih sudah menonton. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.